Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Perkenalkan, saya Muna Ikramoto Sofia ingin menyampaikan sedikit ilmu yang menjadi tugas ujian akhir semester pada ilmu Rosam Usmani yang diampu oleh Associate Profesor Dr. Ahmad Alim LCMA. Pertama-tama, mengenai pengertian ilmu Rosam Usmani sendiri, yaitu ilmu Rosam Usmani adalah cara penulisan Al-Quran yang dibukukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Cara ini dalam beberapa hal berbeda dengan kaidah penulisan Arab konvensional. Jadi biasanya dibedakan antara Rosam Usmani dengan Rosam konvensional atau biasa disebut dengan Rosam Imla'i. Rosam Usmani ini memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri. Ya, terdapat 6 karakteristik pada Rosam Usmani yang masyhur di kalangan para pakar. Yang pertama, adanya penghapusan huruf, penambahan huruf, kemudian penulisan hamzah, adanya pengganti huruf, menyambung dan memutuskan kata, serta menuliskan 2 qiraat dengan bacaan salah satunya. Kemudian, di kalangan para ulama juga terjadi beberapa perbedaan mengenai hukum menulis Rosam Usmani. Yang pertama, pendapat para jumhur. Jumhur ulama menyatakan bahwa menulis Al-Quran menggunakan Rosam Usmani hukumnya wajib, karena Rosam Usmani sendiri itu bersifat tauqifi atau datangnya langsung dari Allah. Di antara yang menganut pendapat ini adalah Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hambal, dan juga Abu Amr Ad-Dani. Pendapat sebagian ulama lainnya, yaitu yang kedua, menyatakan bahwa menulis Al-Quran tidak harus menggunakan Rosam Usmani karena dia tidak bersifat tauqifi, melainkan Rosam Usmani itu bersifat ijtihadi. Dan di antara yang menganut pendapat ini adalah Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqilani, Abu Abdurrahman Ibnu Khaldun, dan sebagian ulama lainnya, yaitu pada zaman kontemporer. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa Al-Quran tidak harus ditulis menggunakan Rosam Usmani, namun keberadaan mushaf yang bertuliskan Rosam Usmani itu harus tetap dijaga sebagai barang penting yang harus dilestarikan dan diwariskan. Pendapat ini menganggap Rosam Usmani bersifat tauqifi ijtihadi, yaitu pendapat pertengahan di antara pendapat yang mengatakan Rosam Usmani adalah tauqifi dan juga yang mengatakan Rosam Usmani adalah ijtihadi. Nah, di antara ulama yang mempelopori adanya pendapat ini adalah Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Kemudian diikuti oleh pengarang kitab Al-Burhan, At-Tibyan, dan juga diikuti oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Az-Zarqani. Itulah mengenai hukum menulis mushaf dengan Rosam Usmani. Kemudian, selanjutnya adalah pembahasan mengenai kaidah apa saja yang diterapkan dalam penulisan Rosam Usmani. Yang pertama adalah kaidah penghapusan. Pada kaidah penghapusan ini terdapat beberapa huruf, yaitu yang pertama adalah huruf alif. Disebut juga kaidah ini dengan hadful alif, yang artinya penghapusan alif. Di mana letak terjadinya penghapusan alif ini, nah ini akan dibagi menjadi kurang lebih 9 tempat. Yang pertama, hadful alif bainal lamaini, yaitu penghapusan huruf alif yang terletak di antara dua lam. Dalam hal ini, contohnya adalah pada lafadz halalun, ghilalin, khilala. Pada penulisan lafadz halalun dengan menggunakan metode imla'i atau Arab konvensional, maka lam ditulis dengan alif. Namun, pada Rosam Usmani, penulisan alif ini dihapuskan, sehingga nanti diganti dengan dobat atau dengan alif kecil.
Begitu pula dengan dhilalin dan juga khilalah. Ini dikarenakan alif terletak di antara dua lam. Kemudian yang kedua adalah alif al-musanna, yaitu alif pertengahan pada isim musanna. Langsung saja kita ke contoh. La sahirani, sahirani ini adalah bentuk musanna sehingga terdapat alif dalam i'rabnya ya. Ini alifnya menjadi dihapus. Ya tiyaniha, pada huruf ya ini seharusnya ada alif, namun alifnya dihapus. Ini semua adalah bentuk musanna. Namun di sini harus diperjelas. Ini berlaku bagi alif musanna yang berada di tengah-tengah. La sahirani, dia di tengah-tengah antara ro dan juga nun. Ya tiyaniha, alif berada di tengah-tengah antara ya dan nun. Nah, apabila ini dikecualikan apabila alif musanna yang terletak di ujung, maka alifnya tetap ditulis. Wa tafiqo, fantolaqo, seperti itu dan selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah alif pertengahan pada dhamir nahnu atau disebut nafa'ilin. Alif yang terdapat pada huruf nahnu atau dhamir nahnu itu seharusnya ditulis secara lengkap, ya. Wa'allamnahu, seharusnya di sini ada alif secara lengkap apabila menggunakan metode imla'i. Namun pada Rasm Utsmani huruf alifnya dihapus. Begitu pula pada kata zidnahum, harusnya na ditulis menggunakan alif. Ini apabila terjadi dhamir nahnunya berada di tengah-tengah atau huruf alifnya berada di tengah-tengah ya. Namun apabila berada di torof atau di ujung, di akhir, maka penulisannya tetap. Yang keempat, yaitu alif pada angka-angka. Nah, dalam hal ini dikecualikan pada lafadz angka 1 atau wahidun. Nah, pada penulisan wahidun, alif ditulis secara lengkap atau tetap ya, tidak dihapus. Nah, sementara yang dihapus yaitu pada angka-angka yang lainnya seperti samaniyata. Samaniyata ini seharusnya mim bergandengan dengan alif. Salasata, lam bergandengan dengan alif. Salasina, itu juga lam bergandengan dengan alif. Namun pada semua lafadz ini alif dihadzaf atau dihapus. Perlu diingat ya, bahwasanya pada penulisan wahid alifnya tidak dihapus. Ini adalah sebuah pengecualian. Kemudian yang kelima, alif pada kata benda dari bahasa non-Arab atau ajam. Nah, penghapusan alif pada kata ajam ini harus meliputi 4 syarat. Ya, yang pertama adalah isim tersebut berupa nama. Wa namariqu ini merupakan bahasa ajam, namun namarik bukan nama seseorang. Kemudian antakuna wasaton. Alif yang dimaksud harus berada di tengah kata. Sementara pada kata ajam berikut, yaitu Musa, Adama, alifnya itu berada di akhir. Musa, Adama, ini berada di awal. Jadi dia tidak termasuk pada hadzful alif. Yang ketiga, kata benda harus lebih dari 3 huruf. Nah, sementara pada contoh dari syarat yang ketiga ini adalah adin. Dia itu pengecualian. Dia hanya berupa 3 huruf pas, tidak lebih. Padahal untuk menghadzafkan alif itu harus lebih dari 3 huruf. Yang keempat, syaratnya adalah kata tersebut diulang 3 kali dalam Al-Quran atau lebih. Jadi, kata tersebut harus sering diulang dalam Al-Quran.
3 kali atau lebih. Jadi jika diulangnya baru 2 kali, maka itu tidak termasuk hadful alif. Dalam hal ini contohnya Tolut. Tolut ini hanya diulang 2 kali dalam Al-Quran. Sementara kata Ibrahim wa Ismail itu diulang berkali-kali dalam Al-Quran. Nah, di sini terdapat kesimpulan terdapat perbedaan penulisan nama ajam dalam Rasam Utsmani. Jadi dalam menentukan apakah dalam nama itu dihapus atau tidak alifnya, itu juga terdapat perbedaan di karangan para ulama. Yang pertama, ada nama-nama ajam yang sepakat untuk ditulis alif, padahal dia ajam seperti itu, yaitu pada Ya'juj wa Ma'juj, Tolut, Lijaluta, kemudian Dawud. Nah, pada 3 nama ini, Ya'juj, Tolut, Lijaluta itu sepakat tidak dihadzafkan alifnya, itu karena dia tidak berulang berkali-kali, tidak lebih dari 3 kali. Sementara pada Dawud, kenapa dia alifnya tidak dibuang? Yaitu karena padanya telah dihapus terlebih dahulu huruf waw. Baik, bagian yang kedua yaitu nama ajam yang di sana terdapat khilaf untuk menghapus atau menetapkannya, namun lebih dikenal untuk menetapkan alif atau ditulis alifnya, yaitu pada kata Harut wa Marut, wa Haman wa Qarun, Israil. Nah, dalam nama-nama tersebut lebih dikenal untuk menulis alif walaupun terdapat khilaf. Kemudian pendapat yang ketiga itu adalah yang sepakat untuk membuang alif, yaitu pada lafaz Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, Haruna, Sulaiman, dan seterusnya. Kemudian penghapusan alif yang keenam yaitu pada alif jamak mudzakkar salim atau yang serupa dengannya, dan pada jamak muannas salim. Terdapat 2 syarat untuk menghapus alif pada kedua jenis ini, atau pada jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Yang pertama, tidak ada hamzah atau syiddah setelah alif, langsung setelah alif. Dan yang kedua, kata ini diulang lebih dari 2 kali dalam Al-Quran. Contohnya adalah was-shadiqin, alamin, mu'minat. Nah, pada kata as-shadiqin itu alif setelahnya tidak ada hamzah atau syiddah secara langsung, dan kalimat tersebut atau kata tersebut diulang lebih dari 2 kali dalam Al-Quran. Begitu juga pada al-alamin dan al-mu'minat. Letak alif yang ketujuh adalah di saat bertemunya alif-alif atau berkumpulnya beberapa alif. Dalam hal ini dihapus apabila bertemu alif pada lafaz seperti Adama. Pada asalnya dapat dilihat pada tabel Adama itu ditulis semuanya, alif-alif ada 2 di depan ya. Kemudian secara Rasam Utsmani dihapus 1 alif, Adama. Kemudian untuk memudahkan dalam membaca, maka diberi dhabt, Adama. Pada lafaz selanjutnya juga yaitu ma'ah. Kemudian menjadi ma dalam Rasam dan diberi dhabt, sehingga memudahkan untuk membacanya. Kita lanjut ke letak alif yang ke-8, yaitu pada hamzah wasol. Pada semua hamzah wasol itu penulisan alif
ditetapkan atau ditulis alifnya. Namun, dikecualikan pada 5 tempat ini, yang alifnya harus dibuang. Nah, di mana? Yaitu yang pertama, pada huruf alif yang dihapus ini didahului oleh lam jar atau juga lam permulaan. Nah, dapat dilihat bentuk dari lam permulaan pada kalimat walad daru dan bentuk pada lam jar pada kalimat lil kutub. Nah, rumusnya adalah apabila ada lam jar atau lam ibtida, kemudian selanjutnya diikuti dengan huruf lam ta'rif. Nah, sehingga lam hamzah wasol di sini dihapus. Jadi langsung menyambung. Lam bertemu dengan lam. Walad daru. Nah, seharusnya di antara lam ini ada alif, namun itu dihapus. Wa lil kutub. Harusnya ada li dan al kutub, namun alifnya dihapus. Yang kedua, apabila ada huruf alif itu sebelumnya didahului oleh huruf waw atau huruf fa. Kemudian setelah alif ini terdapat hamzah maka alifnya dibuang. Nah, contohnya adalah fa'dzanu. Ini ada fa, kemudian setelah fa ini harusnya huruf alif, huruf hamzah wasol ya. I'dzanu. Namun karena setelahnya ada huruf hamzah, maka alifnya dihapus dan pembacaannya langsung menuju ke hamzah. Fa'dzanu. Yang ketiga, apabila ada hamzah wasol yang masuk kepada hamzah istifham. Hamzah wasol berbentuk alif. Sebenarnya dari contoh ini bunyinya adalah istakbarta. Istakbarta. Namun masuk di depannya ada hamzatul istifham yang berarti apakah? Maka langsung saja jadi astakbarta. Lanjut yang keempat. Semua alif wasol atau hamzah wasol yang berada di fi'il amr yang yaitu pada kata as-su'al dan didahului dengan huruf waw atau fa. Maka rumusnya adalah apabila ada waw atau fa bertemu dengan kata amr dari is'al, maka alifnya dihapus. Langsung ke contoh was'alu, fas'alhu. Ini hamzahnya dihapus. Kemudian apabila dalam bentuk amarnya itu salhum atau sal bani Israil, maka alifnya tetap dihapus. Kemudian yang terakhir adalah alif wasol pada kalimat isim. Namun dalam kalimat ini harus memiliki 2 syarat. Yang pertama, isim tersebut didahului dengan huruf ba, lalu setelahnya merupakan lafdzul jalalah. Sehingga penulisannya adalah menjadi seperti ini. Bismi, alifnya tidak ditulis. Bismillah, ini karena sebelum kata isim atau ismun ada huruf ba dan setelahnya ada lafzul jalalah. Namun apabila hilang salah satu syaratnya, maka penulisan tetap menggunakan alif. Contoh pada kalimat iqra bismi rabbik. Isim didahului dengan ba namun setelahnya bukan lafzul jalalah. Dan sementara pada contoh wadhkurismallah, isim tidak didahului dengan huruf ba sehingga alif wasolnya tetap ditulis. Baiklah, itu merupakan beberapa tempat dihapusnya alif. Lanjut kepada bagian kedua dari penghapusan huruf, yaitu hadful waw atau dihapusnya huruf waw.
Dalam hal ini, bentuk huruf waw dalam Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Ada waw yang mufrodah, yaitu waw tunggal, dan ada yang mukarroroh atau waw berulang. Dalam penulisan waw tunggal dan waw berulang ini terdapat kalimat-kalimat yang disepakati dan juga yang tidak disepakati. Yang pertama, kita akan bahas mengenai waw tunggal. Dan darinya kita akan bahas terlebih dahulu waw tunggal pada kata-kata yang disepakati untuk menghapus. Yang pertama yaitu contohnya wa yad'ul insanu, yad'ud da'i itu harusnya terdapat huruf waw setelah huruf ain. Ini juga. Dan ini juga sama, terdapat huruf waw setelah huruf ain. Wa yamhullahul batila, setelah huruf ha seharusnya terdapat ain. Namun di sini disepakati untuk menghapus huruf waw tunggal tersebut karena dia sendiri ya, wawnya sendiri, tidak terdapat pengulangan waw. Kemudian yang kedua, waw tunggal yang penghapusannya tidak disepakati, yaitu pada kata nasullah. Mengenai waw yang kedua yaitu waw yang berulang penulisannya. Huruf waw yang berulang ini harus dihapus salah satunya. Namun, terdapat dua syarat untuk memenuhi penghapusan tersebut. Yang pertama, waw tersebut harus berdampingan secara penulisan. Dan yang kedua, sebelum waw yang kedua harus ada huruf yang berharokat dhammah. Sehingga kami tulis rumusnya menjadi seperti ini. Ada huruf waw, setelahnya ada huruf dhammah atau pada dirinya huruf dhammah, kemudian bertemu dengan waw selanjutnya. Makanya ini disebut dengan waw mukarrarah atau waw yang berulang. Contoh, pada kata Dawudu, mau'udatu, liyasu'u. Di sini terdapat pengulangan waw dan ada huruf dhammah, ada harokat dhammah sehingga waw yang kedua menjadi dihadzaf atau dihapus dan ini ditulis menggunakan dhabat sebagai pemudah. Begitu juga dengan al-mau'udatu, terdapat huruf waw, kemudian ada huruf lain yang berharokat dhammah dan selanjutnya ada huruf waw. Nah, huruf waw yang kedua ini dihadzaf. Apabila ini terdapat catatan, apabila salah satu syaratnya tidak ada, maka waw tetap ditulis. Pada kata waqalu, ini terdapat huruf waw, setelahnya huruf sebelumnya adalah harokat dhammah. Namun sebelum harokat dhammah tidak terdapat waw, maka ini tetap ditulis. Waw, ini terdapat huruf waw, dua huruf waw. Namun yang pertama itu bukan harokat dhammah, namun harokatnya fathah. Kemudian kaidah yang ketiga adalah ziyadatul waw, ditambahkannya huruf waw. Dalam hal ini ada yang disepakati dan ada pula yang diperselisihkan. Penambahan huruf waw yang disepakati yaitu pada kata-kata berikut. Ulu dibaca ulu, kemudian uli, wa ulatu, dan ulai. Nah, itu sepakat untuk menuliskan huruf wawnya, walaupun dia tidak terbaca. Kemudian pada kalimat-kalimat yang diperselisihkan, ini pada kata saurikum wala usollibannakum. Baik. Kaidah yang kedua yaitu mengenai al-maqtu' wal mausul dalam penulisan Rasam Utsmani. Nah, hal ini dijelaskan oleh dosen kita, Associate Profesor Dr. Ahmad Alim LCMA, yang mengambil referensi dari kitab Muqaddimah Al-Jazariyah.
karya Imam Al-Jazari. Kaidah al-maqtu', yaitu kaidah untuk memutuskan. Nah, di mana pada asalnya atau pada kaidah rasam imla'i, tulisan tersebut atau kata tersebut seharusnya ditulis dengan menyambung, namun dalam rasam Utsmani ditulis dengan terpisah. Nah, terdapat beberapa kata. Yang pertama pada kata an dan yang bertemu dengan la. Dalam rasam imla'i seharusnya kata ini disambung, namun dalam 10 ayat ini, dalam 10 tempat ini, rasam Utsmani menuliskan dengan dipisah. Contohnya bisa dilihat dari angka 1 sampai 10, semua penulisan Allah itu ditulis dengan terpisah. Dan terdapat satu tempat yang mengalami perbedaan pendapat, yaitu pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Padanya terdapat perbedaan pendapat apakah dia disambung ataukah diputus. Kemudian yang kedua, pada lafaz in yang bertemu dengan ma, imma, yaitu terdapat dalam satu tempat saja yang dipisah, yaitu pada Ar-Ra'd ayat 40. Sementara apabila penulisannya bukan menggunakan in namun menggunakan an, maka tulisannya tetap disambung. Kemudian yang ketiga adalah kata an bertemu dengan ma, anma atau amma, yaitu pada satu tempat saja pada Al-A'raf ayat 166, maka penulisannya dipisah. Falamma atau amma. Yang keempat, pada kata min bertemu dengan ma atau dibaca mimma, kemudian yang diikuti dengan kata malakat, yaitu terdapat dalam 2 surat yang dipisah, pada surat Ar-Rum dan juga An-Nisa. Ar-Rum ayat 28 dan An-Nisa ayat 26, maka penulisannya dipisah. Sementara pada satu tempat, yaitu Al-Munafiqun ayat 10, penulisannya mengalami perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan untuk dipisah dan ada juga yang mengatakan untuk disambung. Namun memisahnya itu lebih didahulukan atau lebih afdol. Yang kelima pada lafaz amma. Ini ada 4 tempat tanpa adanya perselisihan, yaitu berarti disepakati untuk memisahnya. Bisa dilihat contohnya pada At-Taubah, Fusilat, An-Nisa dan juga As-Saffat. Yang keenam, pada kata haitsu yang bertemu dengan ma, yaitu ditulis secara terpisah pada Al-Baqarah ayat 144 dan 150. Yang ketujuh, pada kata an bertemu dengan lam, contohnya pada surat Al-Balad ayat 7. Semuanya dipisah ya, yaitu contohnya pada Al-Balad ayat 7. Kemudian yang ke-8, inna bertemu dengan ma, yaitu pada satu tempat saja, Al-An'am ayat 134. Yang ke-9, anna dengan memfathahkan hamzahnya bertemu dengan ma, yang kemudian bertemu dengan kalimat yada'una dalam satu ayat, maka penulisannya dipisah. Jadi saya ulangi, anna bertemu dengan ma, lalu bertemu lagi dengan kata yada'una dalam satu ayat, maka penulisan anna dan ma-nya dipisah. Contohnya pada Al-Hajj ayat 62 dan Luqman ayat 30. Namun di sini terdapat ikhtilaf dalam penulisan Mushaf Al-Utsmani.
apakah ia akan disambung ataukah diputuskan, yaitu pada innama dan annama di dua tempat saja. Al-Anfal ayat 41, annama menjadi disambung. Dan An-Nahl ayat 95, innama menjadi disambung. Di sana terdapat ikhtilaf, mau disambung boleh, mau di kotok juga boleh. Namun disambung lebih aula. Yang ke-10, pada kata kullun bertemu dengan ma, yaitu pada satu tempat saja. Yaitu pada Ibrahim ayat 34, min kulli ma itu ditulis dengan kotok atau dipisah. Sementara dalam hal ini juga terdapat perbedaan pendapat. Pada Al-Mu'minun ayat 44, kullama menulis dengan dikotok atau diputuskan itu lebih aula, lebih didahulukan. Pada Al-A'raf ayat 38, penulisan kullama disambung lebih didahulukan atau diutamakan. Lalu pada Al-Mulk ayat 8, disambung lebih diutamakan. Kaidah maqtu' yang terakhir, yaitu yang ke-11, adalah pada kata fi yang bertemu dengan ma. Ini tanpa adanya perbedaan pendapat, atau hal ini disepakati pada 11 tempat ini, maka penulisan fi bertemu dengan ma semuanya dihapus. Dapat dilihat pada contoh berikut. Lanjut ke kaidah selanjutnya, yaitu mengenai al-mausul atau penulisan yang disambung yang terdapat dalam rasam Utsmani. Walaupun pada rasam imla'i penulisannya dipisah. Yang pertama, pada kata ainama dalam surat Al-Baqarah ayat 115 dan juga An-Nahl ayat 76 penulisannya disambung. Hal ini terdapat perbedaan pendapat untuk memisahkan atau menyambungkan ainama pada beberapa tempat berikut, yaitu pada Asy-Syu'ara ayat 99, 92 penulisannya diputus. Pada Al-Ahzab ayat 61 penulisannya disambung lebih diutamakan. An-Nisa ayat 78 disambung lebih diutamakan. Kemudian yang kedua adalah menyambungkan kata in dengan lam pada satu tempat saja, yaitu pada surat Hud ayat 14. Fa'il lam yastajibu lakum. Yang ketiga, memutus an dengan man, yaitu pada surat An-Nur ayat 43 dan An-Najm ayat 29. Selain itu, penulisannya disambung. Kemudian menyambungkan kata an dengan lan pada dua tempat saja, yaitu Al-Kahfi ayat 48 dan Al-Qiyamah ayat 3. Sementara menurut Imam Abu Amr Ad-Dani terdapat khilaf padanya, yaitu di antara Mushaf Utsmani yang menyatakan an dan lan itu disambung atau diputus. Namun pada hal ini memutusnya itu lebih diutamakan dan juga lebih terkenal. Contohnya pada Al-Muzammil ayat 20. Alima allan. Yang kelima, menyambung kata kai dengan la, yaitu terdapat pada 4 tempat. Likai la tahzanu, likai la tai'asu, likai la ta'saw, likai la ya'lam, likai la yakuna. Yang keenam, memutus kata yauma dengan hum pada 2 tempat ini, yaitu pada Ghafir ayat 16 dan Az-Zariyat ayat 13. Yang ketujuh, pada kata lam yang terletak setelah huruf ma
atau fama. Maka ini diputus pada penulisan Rosem Utsmani. Ini ada 4 tempat, yaitu yang pertama Al-Furqan ayat 7, wa qalu ma li hadzal rasul. Al-Kahfi ayat 49, ya wailatana ma li hadzal kitabi. Pada Al-Ma'arij ayat 60 ayat 36, fama lilladzina kafaru, dan An-Nisa ayat 78, fama liha ulai. Kemudian yang ke-8, menyambungkan huruf ta dengan hina. Pada mushaf Imam Uthman, maka ditulis dengan disambung, wala tahina. Kemudian menyambungkan dhamir hum dengan fi'il pada setiap 2 kalimat ini. Wazanuhum wakaluhum. Ini ditulisnya dengan disambung. Nah, di sini terdapat catatan, tidak diperbolehkan untuk waqaf pada kalimat kalu atau wazanu. Karena pada hal ini, sebagaimana dia waqaf pada kalimat thaqiftumu, padahal harusnya dibaca thaqiftumuhum. Kemudian yang ke-10 adalah tidak boleh untuk memisahkan al-ta'rif, alif lam ta'rif. Kemudian tidak boleh memisahkan ya nida dari kalimat setelahnya, ya ayyuha ya adama. Ini harus disambung. Kemudian yang ketiga, tidak memperbolehkan untuk memisahkan ha tanbih dari kalimat setelahnya, ha antum dan ha ulai. Itu tulisannya harus disambung. Dan yang ke-11 adalah menyambung bisa dengan ma pada 2 tempat ini tanpa adanya perbedaan pendapat, yaitu pada Al-Baqarah ayat 90 dan Al-A'raf ayat 150. Nah, sementara terdapat perselisihan untuk memutus bisa dengan ma, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 93. Namun, menyambungnya itu lebih diutamakan. Baik, masuk kepada materi selanjutnya, yaitu mengenai perbedaan penulisan Rosem Ad-Dani dan Abu Dawud. Nah, Imam Ad-Dani dan Imam Abu Dawud ini adalah 2 ulama besar atau 2 tokoh besar dalam bidang penulisan Rosem Utsmani. Mereka berdua menjadi rujukan dalam penulisan Rosem Utsmani atau penulisan Mushaf Al-Quran. Nah, pada mereka berdua ini terdapat perbedaan riwayat dan penulisan kalimat-kalimat tertentu dalam Al-Quran. Contohnya, Imam Ad-Dani menulis kata absarihim dengan menetapkan alif, sementara Imam Abu Dawud menghadzfnya atau menghapuskannya. Dalam kata hasarat, Imam Ad-Dani menetapkan alif dan Abu Dawud menghilangkan alif. Dalam kata ar-raki'in, Imam Ad-Dani menghapuskan alif, begitu juga dengan Imam Abu Dawud menghapuskan alif. Selanjutnya, terdapat pula perbedaan penulisan Rosem antara Mushaf Standar Indonesia atau disebut juga dengan MSI dengan Mushaf Madinah atau MM. Nah, dalam Mushaf Standar Indonesia atau MSI ini banyak mengikuti Rosem riwayat Ad-Dani, yaitu seperti tadi pada kata absarihim dan hasarat itu menetapkan adanya alif. Dan pada kalimat-kalimat lainnya banyak yang alifnya ditetapkan. Sementara Mushaf Madinah banyak mengikuti Rosem riwayat Abu Dawud. Pada Mushaf Indonesia, lafadz ar-raki'in ditulis menggunakan alif. Nah, dalam hal ini berbeda dengan Imam Ad-Dani dan Abu Dawud.
Namun perlu ditegaskan, penulisan Mushaf Standar Indonesia ini telah melalui berbagai pengkajian oleh ulama-ulama yang kompeten di dalamnya, juga mendatangkan banyak ulama dari Timur Tengah. Sementara pada Mushaf Madinah, Ar-Raqi'in mengikuti Imam Abu Dawud maupun Imam Ad-Dani, yaitu dengan menghadzaf alif. Kemudian yang ketiga, Mushaf Standar Indonesia dibuat untuk menghindari kesalahan membaca Al-Quran pada orang-orang ajam. Makanya dalam Mushaf Indonesia ini terdapat banyak dobot atau banyak penulisan yang seperti ditambahkan penulisannya. Hal itu bertujuan untuk menghindari pelafalan dan perubahan arti apabila salah pengucapannya. Sementara dalam Mushaf Madinah, beberapa kata juga memiliki persamaan antara Mushaf Standar Indonesia dan juga Mushaf Madinah. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, terutama bagi saya sendiri dan teman-teman sekalian. Syukron jazilan ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.